migraine headaches? A little bit of a pushing through here. There we go. Istilah Just make a chiropractic di slight Indonesia mungkin masih adjustment, terbilang just like- baru. Walaupun terapi ini sudah mendunia, namun perkembangan metode pengobatan ini terkesan lamban. Kemunculan chiropractic di negara asalnya, Amerika Serikat, juga menimbulkan kontroversi. Banyak orang yang masih mempertanyakan, apakah terapi ini tergolong tindakan medis atau bukan. Meskipun dipercaya bisa menjadi pengobatan alternatif bagi penyakit tulang belakang, kasus kegagalan yang diakibatkan dari terapi chiropractic di Amerika Serikat juga cukup banyak. Meski begitu, tempat praktek chiropractic tak pernah ditutup. Alia Siska Nadia bukanlah satu-satunya korban malpraktek chiropractic di Indonesia. Salah satunya adalah Irma. Kepada tim investigasi Anyus TV, Irma menuturkan pengalamannya selama menjalani terapi di salah satu klinik chiropractic yang ada di Jakarta. Memang yang agak membuat saya agak khawatir itu yang pada saat saya dipegang oleh terapisnya itu, yang leher krok gitu kan, krok gitu. Memang bunyinya itu udah kayak mau patah ini leher nih gitu ya. Terus tangan juga krok-krok gitu, terus ditekuk badan itu ditekuk gitu, dilipat gitu, dibunyi krok gitu. Ya pokoknya semuanya bunyinya krak-krak semua gitu. Awalnya Irma masih percaya metode chiropractic bisa menyembuhkan penyakitnya. Apalagi pengobatan ini juga dilakukan oleh dokter asing yang berkewarganegaraan India. Namun setelah 3 kali terapi, wanita yang sekarang juga menjadi anggota DPR ini mulai ketakutan mendengar suara yang ditimbulkan dari pergeseran sendi tulangnya. Nggak berubah ya. Jadi penyakit saya tidak ada perubahan. Saya ngeri, jadi ada rasa was-was gitu. Akhirnya saya nggak lagi berobat ke situ. Untuk menangani sebuah kasus yang disebabkan oleh tulang, dokter spesialis ortopedi akan melakukan serangkaian proses dalam menentukan sebuah tindakan yang akan diambil, baik itu dengan cara terapi oleh seorang fisioterapi atau operasi. Namun lagi-lagi, pendekatan budaya dan kultur masyarakat Indonesia lebih condong memilih cara-cara alternatif ketimbang mengikuti prosedur pengobatan yang dianjurkan seorang dokter ortopedi. Dia akan lebih comfort, nyaman kalau umpamanya saya konservatif dulu, saya nggak mau operasi. Nah, pada saat dia nggak mau operasi itulah yang kemudian banyak pilihan-pilihan di situ. Salah satunya tadi ini, chiropractic yang dianggap merupakan sebuah pilihan bahwa saya nggak mau operasi, tetapi dikatakan di situ berhasil, sehingga saya ikut aja ke situ. Metode terapi yang dilakukan oleh seorang chiropractor memang mirip dengan metode seorang fisioterapis. Namun tindakan chiropractor yang melakukan manipulasi persendian dianggap terlalu berbahaya dan bisa menimbulkan efek fatal bagi seorang pasien. Kalau umpamanya itu manipulasi terlalu kuat, ya, maka yang akan bisa terjadi adalah mungkin kerusakan-kerusakan di dalam saraf atau pembuluh darahnya. Baik itu yang bisa langsung, ataukah di dalam jangka waktu yang lama baru kemudian dirasakan atau terjadi. Kasus malpraktek yang menyebabkan kematian Alia Siska Nadia tidak secara otomatis membuat klinik chiropractic ilegal menutup tempat prakteknya. Kebanyakan malpraktek itu kental dengan persoalan medis ya, yang modern ya. Tapi kalau dalam dunia yang ini, dunia pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, jarang tuh terdengar persoalan-persoalan yang dikatakan malpraktek. Kalau seperti ini memang ada sesuatu yang salah. Ya. Apakah istilahnya malpraktek atau bukan, tetapi ada sesuatu yang salah. Meskipun tergolong sebagai pengobatan alternatif atau tradisional, pengawasan terhadap klinik chiropractic tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Sayangnya, pemerintah daerah seperti tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Lagi-lagi, peraturan yang masih abu-abu menjadi alasan.
Jadi begini Pak, ada pengalaman saya mungkin dulu waktu saya pernah di Jakarta Selatan juga, memang untuk menertibkan tradisional agak sulit karena dari faktor orangnya sendiri. Ini bicara kalau untuk orang kita ya, ada pernah sampai sudah ditahan pun dia keluar tetap tidak mau mengurus izin. Itulah kalau tradisional, itulah kesulitannya karena memang dari Permenkesnya sendiri tidak ada sanksi yang tegas untuk tenaga tradisional yang tidak melakukan pengurusan izin. Pengawasan terhadap izin klinik dan kualifikasi tenaga medis menjadi solusi terbaik untuk mencegah terjadinya malpraktek yang akan merugikan seorang pasien. Untuk itulah, pemerintah Indonesia harus memperbaiki undang-undang dan peraturan mengenai standar pelayanan kesehatan medis dan tradisional yang berlaku di negeri ini. Selama pemerintah tetap abai dan kurang peduli dengan masalah ini, maka kasus malpraktek yang merenggut nyawa alias Siska akan kembali kita temukan di kemudian hari. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.